Komisi 2 DPR RI, karena sejak periode tahun 2024-2029, periode di mana kami diberikan amanah duduk di Komisi 2 DPR RI, Komisi 2 DPR RI diberikan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap dana transfer pusat ke daerah. Kita tahu hakikat dana transfer pusat ke daerah ini adalah dana APBN yang ditransfer ke provinsi dan kabupaten kota masing-masing dalam berbagai macam jenis dana, baik dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dana insentif, dan lain-lain. Selama ini DPR RI belum melakukan pengawasan terhadap dana transfer pusat ke daerah. Begitu APBN ditransfer ke APBD masing-masing, maka kemudian ruang pengawasan tidak dilakukan. Urusan pemerintahan yang kedua yang ingin kami mendapatkan informasi dari para gubernur adalah terkait dengan kinerja badan usaha milik daerah dan badan layanan umum. Komisi 2 DPR RI concern bersama Kementerian Dalam Negeri ingin menghadirkan BUMD yang sehat di Indonesia. Karena itu hari ini kami kumpulkan sejak kemarin para gubernur secara acak dengan 2 indikator. Indikator yang pertama adalah kemandirian fiskal masing-masing daerah. Di sini ada yang kemandirian fiskalnya tinggi, sedang, dan rendah. Yang kedua, dari sisi pengelolaan BUMD. Di ruangan ini ada provinsi dengan pengelolaan BUMD yang relatif baik, dan itu bisa menjadi best practice bagi tempat lain. Tapi tidak sedikit juga di banyak tempat BUMD bukan menjadi bagian dari stimulan keuangan daerah, bukan menjadi bagian dari stimulus pendapatan daerah, tetapi justru menjadi beban bagi APBD. Setiap tahun APBD digelontorkan untuk menambah modal bagi BUMD, sementara BUMD-nya kalau dilihat dari cost and benefit, cost-nya terus diberikan oleh APBD, tapi benefit dalam bentuk profit tidak pernah hadir. Nah, karena itu kita sedang meminta kepada Saudara Menteri Dalam Negeri untuk menyiapkan 2 hal saat ini. Yang pertama dari sisi aturan, sekarang sedang disusun rancangan peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan pengawasan dan pembinaan terhadap BUMD. Termasuk di dalamnya kewenangan pemerintah pusat untuk membubarkan BUMD jika nyata-nyata BUMD itu tidak sehat. Yang kedua tentu kita bermimpi ke depan BUMD ini bisa menjadi pemain bukan hanya di wilayah provinsi, kabupaten, kota masing-masing. Kita ingin misalnya menghadirkan holding BUMD ke depan agar daerah-daerah yang punya potensi sumber daya alam, sumber daya ekonomi yang baik, tapi BUMD-nya belum mampu, bisa disupport oleh holding BUMD ini untuk kemudian bisa memprakarsai peningkatan pendapatan daerah di tempat masing-masing. Dan urusan pemerintahan yang terakhir yang kami mintakan laporan dari Bapak Ibu Gubernur adalah terkait dengan pengelolaan kepegawaian dan reformasi birokrasi di daerah. Salah satu isunya adalah bagaimana kita bisa menuntaskan dalam tanda kutip PR kita terkait dengan honorer di Indonesia, yang kalau kita konversi ke P3K tentu masih menyisakan juga berbagai macam PR di beberapa tempat karena harus mengkoreksi APBD masing-masing, terutama posko belanja pegawai. 3 hal tersebutlah yang kami mintakan nanti kepada Bapak Ibu sekalian untuk diberikan paparan. Saya ingin sampaikan kemarin kami mengundang 14 gubernur di tempat ini, 6 jam nggak selesai. Karena masing-masing gubernur tidak membatasi diri. Cerita provinsinya namanya apa, luasnya dari mana saja, jumlah penduduknya apa, itu nggak perlu. Yang perlu diceritakan to the point terhadap 3 hal tersebut, dan kalau itu sudah disampaikan saya kira kita nanti bisa perdalam pada kesempatan yang akan datang. Kami memastikan Komisi 2 tidak kali ini saja, mudah-mudahan bisa bertemu dengan Bapak Ibu Gubernur. Selain kami akan melakukan kunjungan kerja ke daerah masing-masing, kita juga akan melakukan pertemuan, evaluasi, dan seterusnya dalam waktu yang berkala. Kenapa ini penting Bapak Ibu sekalian? Karena kami ingin pemerintah pusat sebagai mitra kerja Komisi 2 DPR RI ketika membuat regulasi itu betul-betul beranjak dari kebutuhan daerah. Sebagai komisi yang diberikan kewenangan secara konstitusional untuk mengurusi urusan pemerintahan daerah, kami merasa berkepentingan untuk itu. Mungkin kita perlu tahu bagaimana komitmen terhadap
dalam tanda kutip penyelesaian honorer untuk kita konversi menjadi P3K. Dan kalau itu kita konversi semua, beban APBD-nya seberapa banyak? Karena kami di komisi ini juga concern untuk menyelesaikan hal tersebut. Kita punya beban dalam tanda kutip amanah dari Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, di mana belanja pegawai nggak boleh lebih dari 30%. Kalau P3K-nya melonjak, ini nanti naik nih. Nah ini kan perlu ada equilibrium formula yang kita miliki untuk menyelesaikan hal ini. Matur nuwun. Saya aja yang disuruh mimpin hari ini. Tadi saya suruh Mas Bimo nggak berani karena ada ngarso dalam katanya. Pak Julfikar nggak berani, Kang Dedi, ini semua alumni Jogja di sini. Ya, Bahtera nggak berani karena alumni Jawa Barat. Jadi semua pada takut di sini mimpin. Saya nggak apa-apa lah. Mohon maaf yang ngarso dalam ya saya. Selanjutnya saya persilakan Gubernur Kalimantan Timur. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi 2 dan seluruh pimpinan Komisi 2 beserta dengan seluruh anggota Komisi 2 yang kami banggakan. Rasalah kami pulang kampung masuk ruangan ini, Pak Ketua dan seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2. Yang kami hormati juga Ibu Wamen Mendagri, terima kasih banyak Ibu Wamen dan seluruh gubernur yang hadir hari ini, Kang Dedi, Gubernur Konten, mantap ini Kang Dedi nih, dan seluruh pejabat eselon 1 Kemendagri yang hadir, Bupati, Wali Kota, mungkin yang Zoom, yang hadir bersama-sama. Sekali lagi di awal bulan Zulqa'dah ini baru saja tanggal 1, mungkin masih ada suasana Idul Fitrinya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada seluruh yang hadir hari ini. Pimpinan, sebelum saya masuk ke sana, saya ingin menggambarkan sedikit tentang Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ini menjadi ibu kota Nusantara yang hari ini proses kegiatan pembangunannya semakin berakselerasi. Banyak hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan Kalimantan Timur, terutama adalah berkaitan dengan batas-batas negara. Jadi batas-batas negara kita hari ini, kemarin kami sempat berkoordinasi dengan Pangdam, bahwa Menhan akan segera melaksanakan kegiatan pembangunan akses jalan di daerah perbatasan. Ini menjadi sangat penting karena kita menghubungkan Trans Kalimantan, mulai dari Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Jadi ini penting, jaraknya kurang lebih sekitar di bawah Pangdam itu kurang lebih sekitar 1038 km daerah perbatasan. Mengapa ini menjadi penting kami menyampaikan tentang Kalimantan Timur? Karena ini berkaitan dengan kedaulatan negara. Perlu kami menggambarkan bagaimana Kalimantan Timur itu. Tetapi izin Pak Ketua, Pak Pimpinan dan seluruh rekan-rekan, Kalimantan Timur ini luar biasa potensi dan segala-galanya, terutama berkaitan dengan ibu kota Nusantara. Hanya saja kita hampir 80 tahun merdeka, secara infrastruktur kita belum memadai. Nah, ini kegiatan pada saat kami melaksanakan kunjungan. Jadi inilah wajahnya Indonesia itu. Saya nggak banyak Pak Ketua, tadi yang disampaikan sudah kami memahamin. Intinya bahwa perlu memang kita perhatikan berkaitan dengan Kalimantan Timur ini karena berkaitan dengan kedaulatan negara. Kita berbatasan langsung dengan negara tetangga. Satu pulaunya adalah Brunei dan Malaysia. Jadi ini sedikit gambaran. Saya masuk langsung ke topik Ketua berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pertama, penyelenggaraan pemerintah di daerah Provinsi Kalimantan Timur secara umum berjalan dengan sangat baik. Ini ditunjukkan dengan indikator 1, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah LPPD ini peringkat nomor 4 nasional di tahun 2023. Kedua adalah standar pelayanan minimal SPM kita adalah peringkat 3 nasional 2023. Opini BPK wajar tanpa pengecualian 9 tahun berturut-turut sejak tahun 2015 dan alhamdulillah sampai sekarang, dan tentunya besar harapan kami sampai ke depan Pak Ketua dan pimpinan serta teman-teman anggota Komisi 2. Menggambarkan berkaitan dengan pilkada tahun 2024 berjalan dengan lancar. Provinsi, kabupaten, kota sudah melaksanakan pelantikan kepala daerah. Adapun PSU kita ada 2 kabupaten kota.
Yang pertama adalah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 19 April berjalan dengan baik, dan Kabupaten Mahakam Hulu pada tanggal 24 Mei nanti 2025. Berkaitan dengan penyelenggaraan wewenang sektor kelautan, ini di daerah ini Ketua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah provinsi memiliki kewenangan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil laut di luar minyak dan gas, dan penerbitan izin serta pemampatan ruang laut di bawahnya 12 mil laut, sekali lagi di luar minyak dan gas bumi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tidak mengatur pendapatan dari sektor kelautan. Berkaitan dengan perizinan pemampatan ruang laut dilakukan oleh pemerintah pusat dan menghasilkan PNBP. Ini nanti ada sedikit bersinggungan Ketua antara kewenangan pemerintah provinsi dengan pusat. Rekomendasi kami Pak Ketua, memberikan kewenangan perizinan dan pemampatan ruang laut kepada pemerintah provinsi di bawah 12 mil laut. Ini berkaitan dengan prinsip daripada otonomi daerah ini Pak Ketua. Kita diminta untuk bisa satu mandiri secara fiskal berkaitan dengan peningkatan PAD. Sayangnya banyak sekali kewenangan-kewenangan provinsi ini yang bertabrak-tabrakan, terutama yang ditabrak melalui dengan permen-permen itu, peraturan menteri. Nanti ini perlu disinkronisasikan kembali Pak Ketua. Yang kedua, memberikan dana bagi hasil yang bersumber dari sektor kelautan kepada pemerintah daerah merujuk pasal 111 pada pasal 123 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Ini bersinggungan. Penyelenggaraan wewenang sektor pertanian di daerah juga sama Pak Ketua. Sekali lagi Undang-Undang 23 Tahun 2014 ini kewenangan provinsi. Di sektor pertanian ini pada sub urusan sarana pertanian terbatas pada pengawasan peredaran sarana pertanian. Jadi kita tugasnya hanya sebagai pengawasan saja Pak Ketua. Nggak bisa pengadaan dan macam-macamnya itu nggak bisa kita urusin dengan petani-petani kita yang ada di kabupaten kota ataupun yang ada di provinsi tersebut. Sub urusan prasarana pertanian terbatas pada penataan prasarana pertanian saja. Sementara kewenangan kabupaten kota di sektor subsarana, urusan sarana pertanian dan prasarana pertanian tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusianya. Jadi Pak Ketua, kalau saya boleh menyampaikan, gubernur ini selaku perpanjangan daripada pemerintah pusat ini tidak berjalan dengan optimal. Padahal kita bisa melihat sumber-sumber yang ada potensi-potensi di daerah itu mestinya bisa berkolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi yang merupakan perpanjangan daripada pemerintah pusat. Nah, ini yang belum berjalan dengan baik Pak Ketua, di sinkronisasi di lapangan. Dengan keterbatasan kewenangan provinsi dalam sektor pertanian ini tidak menunjang pembangunan pertanian dan ketahanan pangan. Ini juga menjadi persoalan. Maka kami izin Pak Ketua, pimpinan, rekomendasi kami perlu memperluas kewenangan provinsi pada sektor pertanian, khususnya pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana pertanian melalui penetapan regulasi dalam waktu dekat agar target ketahanan pangan tahun 2025 ini tercapai sesuai dengan amanah atau perintah dari Bapak Presiden. Perhatikan waktu Pak Rudi. Sedikit Ingat-ingat waktu jadi anggota Komisi 3 Pak. Siap Pak Ketua. Sedikit Pak Ketua, insya Allah 5 menit. Dukungan pembangunan Kaltim sebagai mitra strategis. Tadi berkaitan dengan suplai kebutuhan bahan pokok, ini sangat tergantung pada daerah lain. Yang kedua, sarana prasarana jalan menghubungkan daerah penghasil pertanian, ini juga belum mantap. Infrastruktur jalan menuju Kabupaten Mahakam Hulu, akses ke wilayah perbatasan Malaysia ini dalam kondisi rusak parah. Demikian pula dengan jalan pendekat dari Bongan Kutai Barat yang membuka jalur dari Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah. Ini menuju Ibu Kota Nusantara belum ada trase jalannya ataupun existing merupakan jalan-jalan daripada perusahaan. Dan daya saing sumber daya manusia perlu ditingkatkan. Rekomendasi Ketua izin, perlu program afirmasi kementerian terkait untuk mendukung pembangunan pertanian dalam rangka ketahanan pangan bagi domestik maupun Ibu Kota Nusantara. Kedua, perlu pembangunan dan peningkatan jalan khususnya untuk menghubungkan daerah penghasil pertanian ke wilayah Ibu Kota Nusantara dan Kalimantan Timur. Perlu program afirmasi kementerian terkait untuk mengembangkan sumber daya manusia terampil
dan usaha ekonomi masyarakat. Izin Pak Ketua, ini sekilas gambaran aja tentang akses-akses jalan kita yang buruk berkaitan dengan dana transfer pusat ke daerah. Secara overall Pak Ketua, 42% Kalimantan Timur menyumbangkan untuk dari sektor pertambangan. Ini jalan kita Ketua udah malu lah kita Ketua ya, tapi saya yakin pasti punya harapan untuk Ibu Kota Nusantara segera terwujud, karena kita akan berhubungan langsung dengan negara-negara tetangga. Yang kedua, untuk mengirimkan logistik pertahanan kita Pak Ketua. Jadi ya beginilah kondisinya. Kalimantan Timur ini yang memberikan devisa sangat besar, selalu 3 besar untuk secara nasional dari Kalimantan Timur Pak Ketua. Permasalahan kita, peraturan mengenai alokasi pendapatan transfer daerah, ini yang menjadi masalah ini Pak Ketua. Terkait kurang bayar DBH dan lebih bayar DBH diterbitkan di akhir tahun, sehingga setelah ditetapkan APBD perubahan tidak dapat digunakan atau menjadi silpa. Ini persoalan-persoalan yang terjadi. Jadi kalau silpanya terkadang banyak sekali Kalimantan Timur karena persoalannya kurang bayarnya dilaksanakan di akhir tahun. Realisasi pendapatan dana transfer karena penyaluran kurang bayar tidak langsung ke kas daerah, namun melalui mekanisme Treasury Deposit Facility di Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024. Sementara persyaratan penarikan TDF ini cukup ketat dan tidak fleksibel. Yang berikutnya Pak Ketua adalah permasalahan kita adalah proporsi dan presentasi bagi hasil sumber daya alam ini belum memadai untuk menunjang pembangunan infrastruktur yang terdampak dari pengolahan sumber daya alam. Saya izin Pak Ketua, mungkin tinggal 1 halaman lagi berkaitan rekomendasi. Perlu peraturan tentang alokasi pendapatan transfer kurang bayar ataupun lebih bayar DBH diterbitkan paling lambat bulan Juni agar dapat mengalokasikan kurang bayar dalam penyusunan APBD perubahan. Yang kedua adalah mekanisme penarikan dana TF ini agar disederhanakan supaya menggunakan dana DF ini lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah. Yang ketiga, perlu evaluasi proporsi dan presentasi bagi hasil sumber daya alam ini bagi provinsi yang lebih memadai untuk menunjang pembangunan infrastruktur. Ketiga, badan usaha milik daerah, BUMD dan BLUT, Badan Layanan Umum Daerah, pemberian kewenangan pengelolaan sektor pertambangan kepada BUMD. Telah terbit PP nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 96 tahun 2021 yang antara lain mengatur pemberian kewenangan pengelolaan pertambangan khusus batu bara kepada ormas keagamaan, BUMD dan BUMN. Namun usulan pengelolaan pertambangan batu bara oleh BUMD ini provinsi belum diterbitkan. Hal ini sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan asli daerah. Jadi tadi Pak Ketua kalau menyampaikan bagaimana mau untung mau rugi, jangan untung rugi Pak Ketua. Izinnya pun ini belum diterbitkan. Jadi ini juga menjadi persoalan. Kami merekomendasikan Pak Ketua mohon agar dukungan Kementerian SDM dapat segera menerbitkan izin pengolahan khusus batu bara yang sudah diusulkan oleh BUMD. Yang terakhir Pak Ketua, pengolahan kepegawaian. Ini berkaitan dengan ASN Provinsi Kalimantan Timur, jumlahnya kurang lebih 14.000 sekian Pak Ketua. Jika dikurangin dengan proyeksi pensiunan sampai dengan tahun 2030, maka jumlah ASN kami hanya tinggal 738 orang. Jumlah ASN yang tersisa hanya tinggal 7.000. Ini karena tidak adanya penerimaan. Yang kedua adalah pengadaan ASN tahun 2024 diproyeksikan akan diangkat PPK saja sebanyak 6.889 orang sampai tahap 2 yang saat ini sedang berlangsung. Terakhir dengan formasi P3K sebanyak 9.195 orang, masih tersisa 2.306 formasi, sementara saat ini untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah masih kekurangan ASN. Rekomendasi Ketua mendorong agar Kementerian Pan-RB untuk membuat kebijakan agar memberikan kesempatan kepada pegawai non-ASN yang tidak terdaftar dalam database BKN ini yang telah mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 namun tidak lulus ataupun masa kerjanya kurang dari 2 tahun terhitung tanggal 31 Desember 2024 dapat mengikuti seleksi tahap berikutnya dan diangkat sebagai P3K setidak-tidaknya paruh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan formasi. Mungkin Pak Ketua, burung dara, burung cendrawasih di
cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi Masud. Materinya belum sampai ke pimpinan Pak, nanti marahin Sekda. Mana Bu Sekda? Ada Bu Sekda. Nah ya, terima kasih Bu ya. Karena kita sama-sama Kalimantan, masih saya kasih toleransi. Siap, terima kasih. Yang lain kemarin saya marahin. Kalau urusan BUMD tambang belum dapat IO, ngadunya jangan ke Komisi 2. Ngadunya nanti ke Komisi 12. Oh siap, betul. Tapi kalau urusan sama menterinya, masa ketua umum sama ketua DPD 1 Kalau saya kan cuman Adinda sama Kakanda, jadi mewakili yang lain. ini sudah setengah jam lebih, baru 2 gubernur. Kita masih ada sisa 9 gubernur. Kalau kita ikuti Pak Rudi Masud, kita akan pulang habis Isya. Nah, kita main cepat aja. Coba Kang Deddy Mulyadi, coba kasih contoh yang cepat, silahkan. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah, tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama, dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan, pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah ini yang harus segera dilakukan evaluasi ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi, karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif, bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget, ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat.
Padahal di satu sisi dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah ini urusan otonomi di Jawa Barat. Lucu, ada kabupaten yang penduduknya 6 juta, ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan karena waktu itu ketua komisi 2-nya itu dapilnya Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah, ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah itu, berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum, saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir, tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar, kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar, tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat, dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan.
Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini, kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur untuk menyusun PP itu, karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan, adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Pak Dirjen Keuangan Daerah itu dicatat, Pak. Termasuk dana transfer itu jangan di akhir tahun, Pak. Nanti kalau perlu nanti Dirjen Keuangan Kementerian Keuangan atas izin pimpinan kita undang ke sini.